Kembali lagi bersama saya Rizky Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, perancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan, proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Dalam kurung oleh Rumler dan Brake tahun 1995. Garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin tahun 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat dan perilaku. Menurut Richard tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Pendekatan pengukuran kinerja. Yang pertama, pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran, yaitu pendekatan personality trait, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga, pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan menurut Devins dan kawan-kawan. Terus yang kemudian aspek pengukuran kinerja, yang pertama produktivitas, kemudian kualitas, ketepatan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan biaya. Kemudian jenis ukuran kinerja. Yang pertama, ukuran uang, pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Kemudian ukuran upaya atau dampak, capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayan, kemampuan mempengaruhi. Kemudian ukuran reaksi, penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal biasa, akhir, jadwal batas, akhir, kecepatan respons, jumlah sasaran. Ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama, keandalan, kedua daya tanggap, 3 kompetensi, 4 akses, 5 kesopanan, 6 komunikasi, 7 kejujuran, 8 keamanan, 9 pengetahuan terhadap pelanggan, 10 bukti langsung. Efektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja. Yang pertama, pengukuran kerja dari aspek keuangan, biaya administrasi minimal. Yang kedua, pengukuran aspek pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan dan pelayanan efektif. Yang ketiga, aspek proses bisnis internal, yaitu sistem kontrol, pengadaan efektif, dan memenuhi sasaran kebijakan publik. Yang keempat, aspek pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu tersedianya informasi pembuatan keputusan kerja dan kepuasan pegawai. Kemudian, indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama, produktivitas, kedua, kualitas layanan, ketiga, responsivitas, keempat, responsibilitas, yang kelima, akuntabilitas. Kemudian, indikator penilaian kinerja organisasi. Yang pertama, efisiensi adalah pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapat laba, memanfaatkan faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dan rasionalitas ekonomi. Yang kedua, efektivitas, yaitu rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. Yang ketiga, keadilan, yaitu distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. Yang keempat, daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Kemudian ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk pengukur IKM. Yang pertama,
prosedur layanan, kedua persyaratan pelayanan, 3 kejelasan petugas pelayanan, 4 kedisiplinan petugas pelayanan, 5 tanggung jawab petugas, 6 kemampuan petugas, 7 kecepatan pelayanan, 8 keadilan mendapat pelayanan, 9 kesopanan dan keramahan petugas, 10 kewajaran biaya pelayanan, 11 kapasitas biaya pelayanan, 12 kepastian jadwal pelayanan, 13 kenyamanan lingkungan, 14 kenyamanan pelayanan. Selanjutnya, indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. Yang pertama, masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program rapat berjalan. 2. Keluaran, yaitu segala sesuatu berupa produk atau jasa sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu program. 3. Hasil, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah. 4. Manfaat, yaitu kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung masyarakat. 5. Dampak, yaitu ukuran tingkat pengaruh ekonomi, lingkungan, dan lainnya yang dicapai dari hasil kinerja. Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono tahun 1999 berasal dari kata kinerja. Performance dari akar kata to perform mempunyai beberapa entries. Yang pertama, melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. 3. Menjalankan karakter dalam suatu permainan. 4. Mengembangkan dengan suara atau alat musik. 5. Melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. 6. Melakukan sesuatu kegiatan dalam permainan. 7. Memainkan pertunjukan musik. 8. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Definisi kinerja menurut Ru dan Biar tahun 1981 adalah kinerja adalah pencapaian hasil, dan menurut Interplan tahun 1999 kinerja adalah terkait operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. Menurut Murphy dan Cleveland tahun 1995 kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Menurut Stoner tahun 1978 kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Menurut Bernardin dan Russell tahun 1993, kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko, kinerja adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Menurut Gibson tahun 1990, kinerja adalah seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasi untuk melaksanakan pekerjaan. Unsur yang terdapat dalam kinerja: yang pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, periode waktu tertentu. Yang kelima, tidak melanggar hukum. Yang keenam, sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan adalah strategi organisasi, SDM, pemasaran, keuangan, dan operasional. Intelijensi kapital dan parameter kinerja. Yang pertama, human capital yang terdiri dari kompetensi, skills, brain power, dan tacit knowledge. Kemudian struktural capital yang terdiri dari infrastruktur, proses, dan organization culture. Yang ketiga, customer capital yang terdiri dari customer, suppliers atau distributor, brand, dan network. Pertama, human capital menyangkut kompetensi, skill, brain power, expertise, kreativitas, problem solving, capability, leadership, entrepreneurial, managerial skill, tacit knowledge yang dimiliki karyawan perusahaan. Yang kedua, struktural capital merupakan kapabilitas knowledge dari perusahaan berupa teknologi, metodologi, dan proses yang memampukannya merespon kebutuhan dan tantangan pasar. Yang tiga, customer capital terdiri dari relasi, feedback, input terhadap produk atau layanan, suggestion, experience, dan tacit knowledge dari pelanggan.
Dari ketiga jenis kapital tersebut, membentuk tiga lingkaran yang saling mengait dan disatukan oleh segitiga value creation. Value creation yaitu kemampuan menciptakan nilai yang ditentukan human capital, structural capital, dan customer capital yang dimiliki perusahaan. Indikator kinerja organisasi yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian yang dengan penjelasan minimal. 4. Hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. 5. Tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kinerja dan kerja dengan feedback dan learning. 6. Terhubung objektif dengan kebijakan insertif dan kebijakan pegawai. 7. Bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Faktor peningkatan kinerja, faktor pendorongnya adalah yang pertama, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi, organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Yang menjadi faktor penghambatnya adalah yang pertama, masalah yang terlekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performa keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Berikut adalah hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel di bawah.